Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya teman-teman, Bayu 78 Farm Jogja. Bayu kambing nyebutnya ya kan. Teman-teman, video ini melanjutkan video sebelumnya ya, mengenai kembung pada kambing dan domba. Saya masih bersama teman saya, Dokter Budi, Dokter Hewan Budi. Ini mau melanjutkan obrolan mengenai penyakit kembung pada kambing domba. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat nonton video sebelumnya, karena ini video lanjutan, silahkan nonton dulu video sebelumnya, baru kalau sudah selesai baru nonton video ini. Tapi bagi teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya, tinggal melanjutkan nonton video ini supaya informasinya komplit dari Dokter Budi. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya obrolannya mengenai kembung. Dokter, lanjut ya. Oke. Nah, tadi sudah banyak dokter kembung apa masalahnya ada di pencernaan ya. Iya. Nah, tadi pakan segala macam, intinya supaya kambing domba itu lebih banyak memamah biak ya dokter, lebih banyak seratnya ya dokter. Ya. Dan posisinya ya dokter, memang tidak bisa dipungkiri mereka hewan ruminansia ya dokter, artinya lebih pakannya itu pakan daun-daunan ya, daun rumput segala hijauan gitu ya dokter. Nah dokter, di masyarakat itu kan banyak yang menggunakan limbah pertanian, misalnya, atau juga limbah pasar, misalnya sayur buah dari pasar segala macam. Ada yang menggunakan limbah industri pangan, ampas tahu, ampas tempe segala macam. Nah ini dokter, yang kedua ini, video kedua ini lebih kepada apa saja sih yang bisa berpotensi dan bagaimana supaya nanti tidak berpotensi gitu loh dokter, gitu. Apa saja yang bisa menyebabkan potensi kembung dan piye carane supaya tidak malah membangkitkan kembung gitu kan. Nah misalnya kasusnya gini dokter, ada yang memberikan, ada peternak yang wah supaya dombaku, kambingku cepet-cepet gemuk, ini tak kasih pakan tambahannya lebih banyak gitu, misalnya ampas singkong, atau mungkin kulit singkong, ampas tahunya lebih ekstra segala macam. Nah ini berkaitan dengan kembung dokter, tanggapan dokter bagaimana? Menurut saya ya, kalau memang di masyarakat apa yang mudah ditemui itu yang banyak digunakan. Oke. Contoh misalnya rumahnya dekat dengan pasar, sehingga mudah ditemukan limbah sayur, limbah sayur, limbah buah yang dekat, karena itu menjadi sumber potensi, karena biaya terbesar dalam peternakan yaitu pakan. Sehingga mereka berpikir wah ini ngirit ya. Tapi di satu sisi mereka juga harus aware atau peduli terhadap apa yang akan dia berikan. Contoh misalnya limbah pasar. Limbah pasar ini sayur-sayuran. Dalam prosesnya mereka bertumbuh bagaimana? Dalam prosesnya mereka bertumbuh, apakah ada bahan-bahan yang bisa bersifat merugikan bagi ternak sendiri? Contoh insektisida ya. Gitu. Benernya masalahnya ada pada bahan insektisidanya. Kalau misalnya sayur-sayuran ini kemudian itu diolah dulu, dicuci bersih ya dokter, pakai air ngalir gitu ya. Itu bisa digunakan. Ada beberapa teman yang peternak-peternak yang rumahnya dekat di pasar, mereka selalu berkonsultasi mbak kita. Gimana nih dok, saya punya limbah sayur gitu. Untuk sayuran yang mudah jemek, bahasa Indonesianya apa mas Bayu? Membusuk secara cepat ya kan. Itu sama mereka tidak hanya dicuci mas, mereka lalu dimasak.
Oh. Dimasak dulu. Misalnya kol Ya, gitu ya. sawi. Kopi, sawi, terus. Itu kan banyak banget. Banyak. Tapi karena banyak ini juga mereka mudah busuk. Mudah busuk. Ya kan? Artinya ada bakteri pembusuk di dalamnya yang akan berpotensi menjadi masalah di perut ruminansia. Nah, awal mereka dimasak dulu, lalu baru diberikan, ditiriskan, kan? Baru diberikan makan. Nah, itu sudah meminimalkan untuk kembung ya, Dok? Iya. Lalu, karena bakterinya sudah dibunuh pas masak itu ya? Iya. Beda perkara sama sayuran seperti yang keras. Wortel, saus kentang. Mereka cukup hanya dicuci bersih, dipotong-potong, diberikan. Itu sudah cukup buat mereka. Kalau kentang atau wortel sebagai sumber serat dan energi karena karbohidratnya tinggi. Kalau misalnya kayak ini, Dok, ampas kelapa dari tukang parut kelapa gitu, itu perlu dimasak dulu po nggak supaya tidak menimbulkan gas? Sebenarnya ampas kelapa itu lebih banyak minyak, Mas. Oh, lebih banyak minyak. Lebih banyak minyak. Nanti dia kandungan minyaknya tinggi sehingga kalau lama dalam waktu pemberian rutin gitu. Artinya gini, dalam waktu disimpan lama kan timbul bau. Oh iya. Tengek. Waduh, tengek itu bahasa Indonesia orang ketemu, Dok, ya kan? Oh, yang nggak enak. Nggak enak. Nanti itu akan mengurangi palatabilitas atau kesukaan, tingkat kesukaan makan si ternaknya sendiri. Jadi itu biasanya kalau diberikan dalam pakan itu tidak lebih dari 10% dari bahan pakan. Tapi tidak ada masalah karena minyak juga sebagai sumber energi. Tapi jangan banyak-banyak seperti itu. Dokter, kalau kondisinya misalnya dari musim kemarau mau ke penghujan kan, turun hujan pertama segala macam, tunas ini banyak nih, Dok. Iya. Tunas rumput, tunas pohon-pohon, daun-daun ini kan tunasnya kan banyak seger-seger. Iya. Nah, sedangkan para petani yang selama ini ngerumput, ngarit itu kan wah merasa mendapatkan surga gitu loh ya kan. Iya. Oh, dari kemarin kemarau ngarit angel jauh segala macam ketemu yang ini gimana, Dok? Cara ngolahnya supaya tidak menimbulkan kembung. Jadi kalau pada awal musim penghujan di mana kadar airnya banyak sekali, itu rumput akan mudah tumbuh. Ya. Karena rumput tumbuh cepat. Nah, biasanya peternak seneng banget. Seneng lah. Lengarit cepat. Oh iyalah. Lebali cepat. Oh iyalah, gitu. Pastilah. Tapi sebenarnya ini jadi masalah juga. Nah, aku Dok. Jadi masalah buat petani-petani ini karena pertumbuhan yang cepat tadi, Mas Bayu, itu berpengaruh pada kadar nutrisi, kadar mineral yang ada di dalam bahan-bahan tadi itu. Suket-suket tadi itu. Nah, sehingga kebutuhan biasanya kalau di ternak-ternak di peternak-peternakan di desa itu mereka kan berpokok pakan pada suket. Iya. Tidak terlalu mengenal di peternak-peternakan yang sudah modern disimpan silase, fermentasi gitu. Dan tambahan pakan penguat konsentrat. Sehingga mereka di dalam konsentrat pasti sudah ada campuran mineral dan vitamin. Betul. Nah, balik lagi kalau di desa enggak gitu. Mereka hanya berpokok pakan pada suket. Alam yang ada gitu kan, suket, rumput gitu kan. Karena pertumbuhan suketnya cepat, kandungan nutrisi dan kandungan mineral di dalam suket itu semakin sedikit, belum maksimal. Belum maksimal kandungannya. Lah, kalau begitu berarti kan akan jadi timbul masalah, Mas Bayu. Ya. Nah, si ternak makan sehingga kebutuhan nutrisi, kebutuhan mineral ada atau patokannya kan itu. Setiap individu memang beda-beda. Tapi begitu dia kekurangan mineral di dalam tubuh akan timbul masalah. Akan timbul masalah-masalah baru, tidak hanya kembung, termasuk kelemahan otot.
kelemahan otot. Sampai segitunya, Dok? Iya, jadi padahal menunggu berbulan-bulan, wah rumput baru gitu. Seneng rumputnya tumbuh cepat. Itu karena nutrisi di rumputnya memang belum sempurna gitu ya? Ya belum maksimal ya? Maksimal. Kandungan nutrisi di dalamnya belum maksimal, termasuk mineral. Karena mineral ini dibutuhkan oleh tubuh kambing dan domba. Lah dapat dari mana? Mereka didapat dari pakan. Maka pakannya dari mana? Suket. Nah, kandungan mineral nutrisi dalam suket belum maksimal, sehingga kebutuhannya sangat kurang. Oh, sangat kurang. Salah satunya adalah kalsium. Oh. Kalsium ini berperan serta untuk satu petulangan, dan jelas ya Mas Bayu, gigi, tulang, pertumbuhan tulang, anduk segala macam, Dok. Itu. Tapi dia juga dia salah satunya adalah mengatur fungsi kerja saraf dan otot. Makanya kalau kekurangan ini akan menyebabkan kelemahan otot. Salah satunya. Ketika kelemahan otot terjadi, dia ngambruk, berpotensi lah. Salah satunya lagi. Kembung lagi. Dok, nek misal dilayukan dulu, Dok. Layu itu kan hanya mengurangi kadar air, Mas Bayu. Oh iya. Sedangkan nutrisinya memang belum maksimal, yo. Belum maksimal. Lalu kalau di awal-awal musim penghujan. Ya, karena sebentar lagi nih. Ya. Sebentar lagi nih awal-awal musim penghujan nih, gitu. Nah, otomatis kita harus prepare makanan penguat. Wong Jawa ngomong komboran. Di dalam komboran kita bisa memberikan tambahannya. Ya, bisa vitamin dan mineral di dalamnya. Jadi dulu Ampastella, lalu gitu ya? Ya, lalu ampas tahu jadi satu dimasak. Setelah itu jangan lupa ditambahkan mineralnya dan vitamin untuk menjaga kebutuhan mineral dan vitamin si ternaknya. Oke. Nggak banyak, Mas Bayu, cuma 1 sendok teh kok sekali makan. Jadi satu hari itu hanya pemberiannya 1 sendok teh. Belinya juga banyak di toko-toko pakan ternak, itu banyak. Lah nek misalnya pakai garam kasar itu, Dok, apa ya bisa? Bisa. Oh, bisa. Bisa juga. Oke, tapi garam yang kasar ya. Iya, soalnya nek pakai sing apa ya, Mas? Krosok ya. Nek sing pakai garam yang dapur, lah aku ya dimarahi istri, Dok, ya kan. Wah, mana garamnya mau buat masak, tak kasih buat campuran wedhus ya kan. Repot ya, rebutan. Iya. Oke, jadi logikanya gitu ya, Dok. Iya. Pakan rumput hijauan atau tunas-tunas muda itu kandungan nutrisinya belum maksimal. Ketika itu diberikan, walaupun posisinya sudah dilayukan, ada salah satu potensinya tadi adalah kelemahan otot. Kalau ototnya lemah, dia sampai ngambruk, berpotensilah kembung ya, Dok. Oke. Iya. Saya juga baru ngerti, Dok, ya kan. Teman-teman, ini nanti akan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya juga baru tahu. Oh, ternyata seperti ini toh. Oh, ternyata seperti ini. Jadi saya mau menggali informasi dari Dokter Budi itu logikanya piye, Dok? Logikanya piye? Ya. Karena ini beternak kan pakai logika ya, Dok? Betul. Kan beternaknya pakai logika. Jadi kok bisa sakit ini? Logikanya gimana? Penyebabnya apa? Kekurangannya si peternak apa? Jadi teman-teman, Dokter Budi ini memang saya minta untuk selalu datang ke sini, selain untuk ngurusi ternak saya, bantu ngurusi ternak saya minta juga Dokter Budi untuk mengupas banyak permasalahan kesehatan kambing domba, seputaran kambing domba. Karena mungkin inilah cara kami mendedikasikan hidup kami kepada masyarakat di bidang peternakan dengan cara memberikan informasi yang segamblang-gamblangnya ya, Dok. Ya, dan mudah diterima, mudah dicerna, mudah dilogika ya, Dok. J. Dok, misalnya nih kasus, Dok, ada cempe kembung, Dok. Cempe kembung. Ini yang dieksekusi emaknya apa cempenya, Dok? Nah, ini kembungnya karena apa nih? Selalu cempe usia berapa? Oke. Ya kan, cempe usia berapa?
apakah dia sudah mulai mau makan sendiri, mandiri, belajar mandiri, mucui gitu ya dok? Atau dia masih baru. Jadi identifikasi masalah terhadap sebuah kejadian itu penting. Jadi tidak bisa dipukul rata ya? Nggak bisa. Jadi karena cempe bertumbuh kan melewati susu. Nanti gek apa ya bahasa Indonesia? Ya. Jangan-jangan. Jangan-jangan karena dia baru usia 2 minggu, dia fokus pada air susu, dilalai air susunya yang bermasalah. Iya, air susu bermasalah karena nutrisi induknya kurang ya dok? Kurang, atau dia ada infeksi. Infeksi. Jadi mengalami mastitis. Ya tadi, peternaknya kurang bisa mengidentifikasi awal ya? Atau peduli sama ternaknya. Jadi begitu ada masalah, kita langsung bisa segera mengeksekusinya. Jadi kalau ada, ini masalahnya karena mastitis atau karena dari susunya, ya kita kan langsung stop. Stop pemberian susu induk, pemberian susu sambung. Kan sudah banyak di pasar susu sambung gitu. Juga diperhatikan kalau susu sambungnya ini cocok, dia tidak akan mengalami diare. Nah, kalau dia diare sama aja, tinggal menunggu waktu kalau buat cempe mas. Iya. Ini diare, ngomong diare akan jadi topik bahasan menarik di video berikutnya dok. Siap mas. Jadi ini diare ya kan. Nah, jadi teman-teman ternyata banyak banget ya, banyak entah kembung, diare. Ini yang kita bahas pagi ini baru urusan perut. Nanti urusan kepala itu banyak banget ya dok. Entah itu orf, entah itu nanti pink eye, entah itu nanti telinganya bermasalah, entah itu nanti ada benturan sehingga saluran pembuluh darahnya pecah segala macam dok. Wah, ternyata pakai tenan. Nah, akan coba saya dan dokter Budi ulas itu bener-bener dengan pakai bahasane wong desa. Sing gampang dimengerti, Oke teman-teman, ini soal urusan kembung kurang lebih nanti sudah dokter Budi bahas panjang lebar. Bagi yang masih belum puas, monggo nanti silakan tulis di kolom komentar. Sekiranya saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya tampung pertanyaannya. Nanti akan saya tanyakan kepada dokter Budi di video-video berikutnya. Jadi misalnya di video berikutnya itu sudah membahas mengenai penyakit kuku gitu. Kuku harus gimana sih segala macam. Nah, tapi jawaban pertanyaan teman-teman yang belum saya bisa jawab di kolom komentar nanti akan saya tanyakan ke dokter Budi. Jadi asik teman-teman kalau nanti video ini diikuti terus-menerus karena nanti akan saling berhubungan ya dok. Saling berhubungan ya. Soalnya ketika dokter Budi ini sudah datang ke kandang saya baru 3 kali ini dalam seminggu, ini saya itu udah ini mau rontok rambutnya teman-teman. Yang harus saya perbaiki itu ternyata segudang. Gudangnya pun gudang pesawat ya teman-teman, bukan gudang mobil ya. Segudang pesawat yang harus saya perbaiki. Dokter Budi kemarin udah ngomong, mas harus ada tempat untuk karantina khusus untuk eksekusi nanti kalau ada ternak yang sakit. Nanti harus ada kandang yang khusus untuk induk menyusui, induk bunting tua, pejantan yang recovery dari koloni segala macam. Nanti kita buat ceritanya itu. Teman-teman juga tahu, bisa lihat. Nanti ini kan kita masih duduk-duduk ya teman-teman. Video-video berikutnya akan on the spot. Misalnya kandang saya salah juga akan saya kasih. Oh ini teman-teman kandang saya salah versi kesehatan kambing domba. Nanti masukan dari dokter Budi apa segala macam. Ini supaya nanti saya juga harus berubah teman-teman. Saya harus berubah. Saya harus lebih benar, apalagi didampingi dokter Budi, dokter hewan Budi. Nah, teman-teman pun kalau mau lebih maksimal, silahkan banyak-banyak berkomunikasi dengan dokter setempat ya dokter. Iya. Nah, jangan pernah merasa awal ya dokter. Awal itu bahasa Indonesia itu eman-eman coba ya. Sayang-sayang, jangan pernah merasa sayang-sayang untuk bisa berkomunikasi dengan dokter hewan ya dok. Ya, atau mantri setempat. Karena ternyata informasinya banyak sekali. Ini baru kambing domba teman-teman. Kalau sapi, 1 ekor sapi harga 20 juta kembung. Garuk-garuk teman-teman. Garuk-garuk gini ya dok.
wah nek wedhus gembel, oh mungkin nilai rupiahnya tidak begitu tinggi. Tapi nanti kalau misalnya saya sudah bisa bikin kandang sapi segala macam, nah saya bahas lagi. Teman-teman, terima kasih ya sudah nemeni saya sama Dokter Budi membahas soal kembung. Semoga bermanfaat teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe ikuti terus video-video kami karena akan banyak informasi kesehatan mengenai ternak kambing domba. Dokter, satu patah dua patah kata untuk pemirsa supaya tambah semangat beternaknya, dokter. Kalau saya punya apa ya diminta seperti itu, sederhana aja mas, berikan yang terbaik pada ternak kita, apa yang kita bisa. Berikan yang terbaik kepada ternak kita, apa yang kita bisa ya. Apa yang kita bisa. Okay. Kalau bisanya ngarit, wes, nggak usah susah-susah, ngarit. Bener mas, ngarit memberikan kepuasan buat ternaknya. Jadi terus jangan eman-eman tadi, ngarit mung sak bakor. Padahal ternaknya butuh rong bakor gitu ya. Butuh rong bakor, ya kasihnya itu. Nanti mungkin kita akan lebih bahas selanjutnya. Kok suket tok iso nggawe lemu. Nah, menarik teman-teman. Ini menarik. Ya toh? Menarik. Ya. Kita akan besok akan membahas. Kok dikasih makan rumput saja kok bisa gedut gitu. Nanti menarik nih teman-teman. Nah, itu nanti kita bahas juga ke tempatnya Bapaknya Alek. Karena pakannya cuma rumput terus sapi ya. Tapi sapinya lemu ya mas ya. Gede pol. Ya 3/4-nya punya Mas Hermawan Setiafam lah. Nah, oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Ini kalau nggak saya stop nanti saya ngomong terus. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu untuk semuanya.